Bunga Betawi adalah gawe rutin masyarakat Kampung Limbongan nok digawean secara turun-temurun, yaitu nanam padi. Namun, nanam padi ne bukan gak digawean idang sekedar berkebun biasa. Tapi juga di dalamnya terdapat adat istiadat nok terus dijaga. Bunga bertahun ini dimulai dari nyari tempat idang bunga, membuka lahan, nanam padi, sampai panen kanda akhirnya pula nutup beras baru. Bunga bertahun ini tak hanya bertanaman padi saja. Biasa ada juga ditanam ikan belungka, menggali, dan juga pisang. Agar sekali panennya bermacam-macam dapat. Bunga bertahun ini harus sesuai dengan adat atau tata cara yang sesuaikan arahan Cik Dukun, dan tak kuang pula melanggar, karena mun salah bisa mawa petatu. Dan bunga bertahun inilah yang menjadi cikal bakal maras tahun yang kita adakan setiap tahun sampai hingga saat ini. Nah, untuk lebih jelas, kita saksikan teater musikal yang dipersembahkan oleh Sanggar Sinar Sembulu. Alkisah, suatu hari di Kampung Limbongan, warga adik berkumpul, bermusyawarah yang nentuin tempat dan waktu untuk bunga di tahun ini. Musyawarah ini diadakan di rumah ketua adat, Cik Dukun, dan dihadiri pula dari kepala kubok masing-masing. Baiklah, ini bukan butuh kelakar ya. Berhubung semula hadir, alangkah baik kita mulai ya. Iya, Ki. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Nah, ini saya mula ada pancing. Aku beri juga biar gak sikit. Amun terdapat kan batang banyak, idang debat kan kalang nyawa. Benar lagi, kami malam nih datang ke sini nak dimukakan paham di mana kita kan bunga. Nah, lah benar lah itu. Jadi kita nih lah akan sampai pula waktu bunga. Sari nih kita nak nentuin udan mana nak kan uang kita buka, kita jadikan umum. Dan juga kan sebila mulai kita buka lahan. Mun kami rencana ki nak ada sengkuang. Kami ada 6 keluarga rencana di situ. Oh, iya. Nok dekat air limau. Laga tanah situ. Wow, di situ uang. Bagus itu. Nah, kami Ki rencana nak di Menteron. Siapa rasa Ki mun di situ? Soalnya itu rimba nak lumisa dibuka Ki. Mual juga. Tapi sih nanti kita anjungun dia. Mun berhasil uang lanjut. Mun tak berhasil kita nyari hutan lain ya. Iya ki, mun gitu saya kedengarnya kami baik dulu ini ki. Lalu dulu juga ini soalnya. Waktu nak balik, ndak sengaja nok bujang kan nok dayang ne berterpaan, dan ada terkait perasaan antara nok dayang dan nok bujang ini. Waktu kedua nak ngambil selindang nok dayang yang terjatuh, ndak sengaja terkibitkan tangan. Akhirnya terjadilah tatap-tatapan mata. Masang serkap tepi semulu. Dapatlah siko anak tenggiling. Ini aku Neki nak bertarai dulu. Masjid di rumah nggak ditunggu dari mantal guling. Pandai nak kegatalan kemeja lurus. Minta kan diri. Uma nih
rusak memang benar. Agak nih mak dia. Sedang bunga aku nih mak. Dapat pula ikannya nih. Dua tiga hari ke depan, sampailah waktu nak ngundi hutan teh. Pergilah Ki Dukun sama-sama kan kepala kubok idang pergi ngundi hutan de menterongan. Yaitu de hutan nok nak dijadikan tempat bunga. Yang mana pula hutan rimba ini ne sebelum lumisa de buka. Jadi harus de undi dulu. Sesampainya di hutan menterongan, kepala kubok langsung bertarayakan Ki Dukun dan Ki Dukun teh mempersiapkan diri idang ngundi hutan. Ki Dukun ngelakuin ritual idang ngundi hutan, yaitu dengan nibak parang ke salah satu batang yang ada di hutan itu. Dan alhamdulillah, ternyata muat uang. Nah, Ki, inilah Ki hutan nok nak kami jadi nomor. Sehari ne, kami ne nak minta tolongan kaki, idang undi. Uang mat apa benda, kami uma datang ini. Iya. Aku anjur dulu ya. Mual rupa. Tang ini teh dapat diundi. Oh, iya lagi. Makasih ya Niki. Ngapa itu lain nangis man? Ngapa Bukan cara Ki. Aku tahu bukan sedih apa. Tapi cubalah kaki undok ke bawah lu. Aku deh pun kaki jijak dari tadi. Oh mati. Aku udah perhatikan kimika teh. Tak maaf lah emang gitu. Oh, iya lagi. Tak apa-apa. Lauda itu kepala kubok ne berpaham idang ruyong. Siapa nak dulu, siapa nak dulu dia. Setelah disepakati, baliklah mereka ninggalan hutan tersebut. Sampai di rumah masing-masing kepala kubok teh, nyuruh orang bini nyape iris-irisan idang bekesalan nebas hutan. Dek, oh dek. Oh ya bang sayang. Minta tolong ya. Watan iris-irisan. Idang keperluan kita berkesan. Oh iyalah bang. Kini adik carian. Apa ken no ndak idang abang nih. Tapi aku mau daek gawe aku dulu bang ya. Waktu lauda gawe bini kepala kubuk sengkuang teh pun nyeru anaknya. Berangkatlah lauda itu bini kan anak Lu tambah umat yuk. Kita nyari iris-irisan idang berkesan umur kita. Ya mak, buat lagi aku nak udai mat panah aku nih. Siapa tahu ketemukan burung kocit kini dapat aku mana. Lumayan lah idang dok sore nih. Sementara itu, di rumah kepala kubok menterongan, Di dusun deh, airnya penuh, hujan merintih, mendung berlalu. Senjata racun deh, tiara membunuh, cinta yang murni, dibawa mati. Hati-hati suara gendang berkali-kali, serentak
lalu, dari tadi bapak nengok kau senyum-senyum natap langit. Lah macam orang nak sihat nah. Awe, bang, begitulah menurang tengah jatuh cinta saya. Nengok awan ya, terbayang mau kena itu. Macam kita dulu alah. Ini nih masalah perasaan. Tak dapat dimulai. Tulai bergetar seseorang badan. Temu ke dia. Lagak melentir segila. Masalah jang kau nyebut-nyebut cinta neh. Nak ke dia kan kau? Muka tak seberapa toh. Iyalah, macam nak kegantengan saja bujang kita ni. Ini mak nak tengok kehebatan anak kamu. Pasti tergila-gila dia kan aku. Wah. Royal Velocity yo. Itu Tak ada zaman dulu. kau macam orang gila. Tak itu lah pak. Tergila-gila kan dia. Lup. Daripada kau ngehayal na itu, kau tolong bapak kau atau baik ah. Memasak parang-parang ngidang ke hutan. Kita ni pun nak lebas tempat kita bunga kelak. Pergilah sang anak yang sedang kasmaran itu idang nulong bapak. Keesokan Arya, pergilah semua ke menterongan untuk ruyong nebas. Sesampai di sana, kepala kubuk menterongan minta tolong berkesalan dengan Ki Dukun sambil menunjukkan iris-irisan no ada siapa sebelumnya. Yang di dalamnya ada daun hati-hati, daun nerusa, mata kunyit, kan beras 7 lulung. Ki, inilah rencana tempat kami nak bunga tahun ini. Kami ni nak minta tolongkan ikam hidang berkesalan. Oh, iya. Sini iris-irisan aku baca-baca itu. Biar kena idea orang aku sikit. Ini dah aku baca-baca. Awamor lah ya. Dari tanok kita undi kemari sampai ke tepi hutan sana. Jangan lupa bismillah kan solawat sebelum ngambor. Kalau terkejut dia. Oh, iya Ki. Ini lakan aku guna ya. Mulailah kepala kubuk menterongan ngamboran kesalan sampai udah. Laudah ngamboran kesalan, semua orang langsung pergi ginebas agar toleh cepat udah. Semangat gotong ruyong no luar biasa inilah no membuat gawe nebas ne menjadi lebih ringan. Saudara-saudara semua, hari ni kita ruyong nebas di rumah kami dulu ya. Esok baru kita ruyong di Sengkuang pula. Oh, iya kan. Royong inilah nak muat gawe kita nih makin ringan. Kalau kita gawe masing-masing, pada udah gawe nebas nih. Bak biak itu terus nebas sampai sewaktu-waktu ndak sengaja anak bujang kepala kubuk menterongan kaki rupa kena parang. Aduh, Ngapa lu? kaki aku luka ya. Kenapa parang? Oh, ini ada lah anak bujang. Ini ya, cuma jadi kubaknya mang. Oh iya, benar juga. Biar aku nambah minta nyari. Dengan tenang uma-uma nyari pucuk jemang. Setelah dapat pucuk
langsung disuruh ngempak pucuk jemang itu sampai ancor, yang kemudian detapalan ke kaki anak kepala menterongan yang luka. Be. Sini, mana? Aku nampak. Itu selok langsung kering. Tuhan toh maha kaya. Di sekeliling kita ni, ubat ada, pemakan ada, semua ada sediakan di alam. Lauda itu, mereka semua melanjutkan gawe nebas dengan semangat. Hari semakin sore, dan tebasan pun lah makin lega. Dan ketika hari nela mulai gelap, gawe nebas pun alhamdulillah lauda. Semua pun balik ke kubok masing-masing. Saudara-saudara semua, subuhan hari ini lah gelap dan alhamdulillah gawe kita ni lah udah jua. Yulah kita balik kini keduluan sarapan. Alhamdulillah. Yelah, mun gitu sih. Kini mun kami lanak nebas, kami ada juga ngajak ya ke tempat kami. Oh iyalah. Aku makasih banyak ini sebelum. Oh iya, sama-sama lah. Yuklah, kita berkemas. Kita pergi balik. Baliklah mereka semua ke kubok masing-masing. Sementara itu, pada suatu malam, si Zakir rupalah nyusun rencana nak nemui Zakia. Dia berniat nak ungkapkan rasa cinta dia dengan membawakan gambus kesayangan kan lagu noklah disiapek dia dengan matang dari rumah. Berangkatlah dia dengan penuh semangat kan hati nok berbunga-bunga. Tiba di depan rumah Zakia, rupa Zakia agak duduk ngelamun. Surang-urangan di dekat jendela rumah. Dan tiba-tiba ada suara gambus nak menggetarkan jiwa kan hati dia. Nok mana Zakir lah yang metik senar gambus sampai Zakia tersipu malu. Hingga pipi Zakia pun nira. Senyum pun tak dapat ditahan-tahan. Kan jadi malam yang penuh kenangan, tak akan dapat kau lupai. Tunggu aku, Zakia. Zakia lah nama. Tapi sayang, 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 1000 kali sayang. Kemanakah risauku ku alamatkan? Telah ku terima suratmu yang lalu, penuh senyum kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan sarah dapat wapu jangka. Tapi sayang, 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 1000 kali sayang. Kemanakah risauku ku alamatkan?
akan berjumpa. Wahai anak muda, gede benar keberanian kau nih. Benar kau nih cinta kan aku. Cuma aja kau ngadapkan orang tua aku. Wahai kembang desa, wahai belahan jiwa, usahakan ngadap orang tua kau. Ngadap nok maha kuasa pun aku gawe setiap hari. Kau tunggulah, kan aku bukti cakap aku nih kan kau. Lauda itu, Zakir langsung berlari ninggalan Zakia gitu aja. Sementara Zakia ini masih duduk dengan perasaan nok berbunga-bunga. Dan tiba-tiba datang Uma. Bercakapan siapa Mika Zakia? Itu mak, ada Zakir tadi. Dia datang mak kamu sama sambil bernyanyi. Dia nyatakan cinta kan aku mak. Terus siapa Mika Zakia? Aku sebenarnya cinta juga mak kan dia. Tapi aku nih tak nak berbiarkan mak. Kalau benar dia cinta kan aku, biarlah dia langsung melamar aku mak, agar terhindar dari dosa. Beberapa minggu ke depan, tiba masa idang Nunu Reba. Nunu Reba ini biasa degawean dengan bergotong royong. Karena dengan gotong royong, resiko dari Nunu Reba ini dapat dipekecit. Karena banyaknya orang nak menjaga api, jangan sampai ngelarat ke hutan sebelah. Nunu Reba biasa degawean bergiliran jua. Biasa jua ada muat bubur. Yang mana bubur ini memang dibuatan khusus idang orang Nunu Reba. Kan disebut ke ya nama bubur usahlah. Payah kok muji banyak nok kecil. Kita sensor saja lah ya. Mohon dilihat-lihat Wan. Lah kuang ini rebak kita ditunu ini. Oh iya lawan. Lah kering benar kelihatan. Mudah-mudahan ini habis mah kayu nih. Agar nyaman itu nak nanam. Mulailah mereka Nunu Reba tersebut. Sementara no ibu-ibu nyampe bubur. Agar pas lauda Nunu, bubur bisa langsung dimakan dalam keadaan agi angat. Mantap benar ini sih. Baru aja udah Nunu langsung makan bubur. Gitu lawan. Adat kita jangan sampai hilang. Harus dijaga. Kan anak-anak kita harus tahu kan adat kita Permisi ada aku juga. Aku nak juga mak, nyaman macam. Makanlah mereka sambil berkelakar, bercanggih sama-sama. Lihatlah Bika, betapa indah kebersamaan itu. Walaupun minggak dalam bentuk kesederhanaan, yaitu makan bubur tunu. Laudah proses Nunu itu pun, semua balik ke kubok masing-masing. Laudah proses Nunu ini, selanjutnya proses nugal padi. Nugal atau nanam padi ini pun degawean bersama-sama alias bergotong royong. Mulai dari muat kalkerat atau garis lurus, kalang ulu atau garis lintang,
Nah, nanam ini nih dak kuang sebasi ngamika. Harus sesuai dengan apa yang lada warise dari zaman dulu karena amun salah tata cara nanam dapat muat nok nanam atau nok punyilahane jadi sakit atau dapat musibah. Mulailah mereka membuat batas-batas nanam, yakni kalang kerat kan kalang ulu. Nah, ini sebelum nanam kita buat dulu kalang kerat kan kalang ulu ya, agar nanam ndak sebasing. Oh iya Ki, minta tolong lah Ki, ini dibuat benar-benar agar tidak salah. Laudah muat kalang kerat kan kalang ulu, mereka pun melanjutkan ke proses nanam padi atau mugal.
Alhamdulillah. Udah juga gawe kita sore ini nanam padi ini. Iya bang, mudah-mudahan lah padi kita nih tumbuh subur. Buah pun banyak. Benar, saudara. Mudah-mudahanlah padi kita tahun ini hasilnya lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Mulai banyak pun senang kita nak bergaul. Pas untuk padi baru. Lauda itu baliklah mereka cek ke kubuk masing-masing. Dengan harapan padi nok lah ditanam teh tumbuh dengan subur serta saat panen kelak hasilnya melimpah ruah. Sementara itu ida ngisi waktu luang sampai padi ini dapat dipanen, warga kampung Limbongane biasa ngisi kegiatan dengan berasu, mancing, bermain musik dan lain sebagainya. Di suatu hari, Iwi, mancing yuk. Yuk bos, sama aku tak mancing. Ini aku ada dua klub kono. Tapi tahu kita ngomong grup kita ada bulan dulu. Nah benar kan itu. Yuklah kita pergi. Wih. Kau dengar ke dua bulan grup? Mana ya? Oh sana. Yan, sabar dulu. Kau tak nengok ke itu di sana? Buat kalandor. Mana? Iya, berisik aja. Ibu dengar juga. Mana kau? Ini biar jataku mana? Bagada. Yan. Ini kan gilo tah. Itu bukan cara bunyi kelompok gilo wih. Itu sih. Kesakitan wih. ngasine kanok kecil-kecil dua ekor itu. Udah ini jerak nyari pelanduk bilo teh. Beberapa waktu kemudian tibalah waktu nok ditunggu-tunggu, yaitu waktu panen padi. Panen padi ne degawean bergotong royong jua. Dari situlah semua orang berkumpul begawe mentulongan. Tua muda, kecil gede, bujang dayang, semua ketemu. Kadang-kadang teh ada benih-benih cinta di situ. Sampailah bertemu jodoh. Begitu juga si Zakir kan Zakia. Sementara itu, rupa di sela-sela panen tuh ada dua anak muda nok sing sabaan berenong-renong. Dan ternyata Zakir ne meri kode-kode kecil kan Zakia idang menuju ke suatu tempat. Lalu Zakia ne pun pura-pura nak pergi ke sungai yang juga diikut dari si Zakir. Wahai adik hati biru, wahai adik yang ada keluarga, kamu ke nikah. Enggak, anak muda. Macam nikah, lu mari tahu. Tahu ke nikah. Bulat nak kenal sini. Ada rasa lagi, nak begitu berat. Nak rapat ditahan. Ada rasa mudah. Kenapa jadi gitu? Anak muda. Mulai berat tuh. Perasaan nikah nih.
Aku nak mesti wahai pujaan hati aku. Benar ke nikah nerima cinta aku? Kalau benar kau cintakan aku, wahai anak muda, ajaklah orang tua kau untuk melamar aku. Ngapa kan kau Nelo? Biber rasamu kan buah padi itu lihat turun sagi-agi ah. Iwe mak, bata aku tuh pun lalu bulan-bulan nahan perasaan kan dia. Rasa gitu lagi aku tuh kan dia. Iwe wan, mun kitu mulai kita urus lah baik gede nak. Sekalian kita dapat padi baru. Siapa tuh wan? Kuang juga. Mun memang cocok paham mun sama-sama dari kuang tegak sih. Dia tegak pun kebe judo gak sampai juga. Lauda berunding-runding teh. Dua keluarga itu pun ngelanjut teh mutik padi dengan bergembira. Karena hasil panen memang sesuai dengan apa nok diharapkan dari awal. Lauda mutik padi, mereka tek berdudo kan istirahat sambil berpaham idang nutuk padi baru. Oh, Iwan. Jadi mun perkiraan aku mun langsung kita jemur sari ini padine keringnya seminggu ke depan. Seminggu ya. Sua tanggal 15 bulan ini kena. Itu sih, berarti minggu depan loh. Tunggu Suat, aku hitung. Oh iya, pas hari Minggu itu saya kena. Ya pula kalau kita nutuk padi baru di rumah kedukun hari itu. Oh, ya, mun gitu saya. Palingan aku Muhammad Kidukun dulu, biar beliau tahu. Seminggu kemudian, semua warga kampung Limbongan berkumpul di rumah Ki Dukun dengan membawakan hasil panennya masing-masing dengan segala hasil kebun lainnya. Nok laki gawe nutuk padi baru, sedangkan nok binia bermasak nyiapan lauk idang makan bersama-sama. Itulah awal mula maras tahun nok biasa kita adakan di kampung kita ini. Ki macam sari nih, nok kita gawean bersama-sama juga, makan sama-sama beras baru hasil panen dari berumur bertahun. Yang mana Ki Dukun lah nok kan makan hasil panen pertama. Saudara-saudara semua, inilah hasil panen padi pertama kita. Aku makan dulu ya. Sekarang silahkanlah mohon saudara semua nak makan hasil panen kita semua. Udah itu, barulah masyarakat yang lain kuang ikut makan bersama-sama, menikmati hasil panen mereka. Ki macam sari nih, kita ngerayai maras tahun sebagai wujud syukur selama setahun ke belakang. Kita lah diberikan Maha Kuasa rezeki dan nikmat yang berlimpah. Dan ada juga nok penting Zaki akan Zakir tak rencana nak dinikah 2 bulan kemudian Mbak Dia. Itulah penampilan teater musikal berumur bertahun dari Sanggar Sinar 10 Desa Limbongan, yang mana cerita ini merupakan sejarah berumur kurang Belitung atau yang lebih dikenal sekarang dengan Maras Tahun. Tujuan teater ini untuk memperkenalkan sejarah sekaligus mengemas warisan budaya kita yang hampir terlupa dalam bentuk pertunjukan yang kalian saksikan bersama-sama.
Untuk kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.